Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan materi yang penting untuk dipahami kita sebagai calon pendidik, karena pada pembelajaran kita tentunya harus memahami betul bagaimana karakteristik dari setiap masing-masing individu. Peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus dapat menyesuaikan pembelajaran, baik itu metode, media pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik mereka, agar pembelajaran dapat optimal dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Nah, dalam memahami karakteristik peserta didik atau pada materi profiling peserta didik ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utama. Yang pertama, yaitu terkait tentang etnik dan kultural. Etnik dan kultural ini merupakan hal yang berkaitan dengan kebudayaan, di mana hal ini berhubungan dengan kebudayaan dari suatu kelompok sosial dalam sistem sosial tertentu yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu berkaitan dengan biasanya keturunan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Di dalam kelas, tentu masing-masing peserta didik memiliki latar belakang kultural yang berbeda-beda. Ada yang misalnya dari suku Jawa, kemudian ada yang dari Sunda, atau ada yang dari Batak. Nah, untuk mengakomodasi kebudayaan yang beragam ini, tentu kita harus membentuk pembelajaran yang dapat menjembatani antara kebudayaan dan pendidikan, sehingga apa yang mereka pelajari itu dapat bermakna. Poin kedua yaitu status sosial dan minat. Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Nah, status sosial ini biasanya kalau status sosialnya lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa status sosial ini berpengaruh kepada proses pembelajaran di kelas. Misalnya kita membentuk pembelajaran secara berkelompok. Tentunya orang yang merasa memiliki status sosial yang di bawah akan merasa canggung atau kikuk ketika berkomunikasi. Nah, kita harus membentuk pembelajaran yang dapat membuat dia nyaman dengan lingkungannya walaupun status sosialnya berbeda-beda. Kemudian terkait dengan minat, minat ini dapat diartikan sebagai perasaan tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Nah, pada konteks profiling peserta didik ini, tentu kita akan berkaitan dengan minat untuk belajar. Jadi, bagaimana seorang peserta didik itu memiliki ketertarikan untuk belajar atau memahami materi yang akan dipelajari pada pembelajaran tersebut. Poin yang ketiga yaitu perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Setiap tahapan perkembangan ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lainnya. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi pendidik dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Oleh karena itu, dirasa penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kognitif peserta didik yang sedang kita ajar, agar sebagai guru atau sebagai pendidik kita dapat melakukan penyesuaian dan menentukan tindak lanjut yang tepat pada proses pembelajaran. Berikutnya, kemampuan awal. Kemampuan awal ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal atau biasa disebut entry behavior ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemampuan awal ini penting untuk diketahui guru sebelum ia mulai pembelajaran, karena dengan mengetahui kemampuan awal dari peserta didik ini dapat diketahui dua poin yang dapat berpengaruh kepada pembelajaran. Yang pertama, apakah si peserta didik ini telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran. Terus poin yang kedua, sejauh mana peserta didik telah mengetahui materi yang akan disajikan.
Karena dengan mengetahui kedua hal tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran dengan lebih baik tentunya. Kemampuan awal ini juga secara pribadi saya menilai merupakan bisa dibilang penghubung untuk menuju pada kemampuan final. Setiap proses pembelajaran biasanya memiliki titik tolaknya sendiri atau berpangkal pada kemampuan awal siswa untuk dikembangkan menjadi pengetahuan baru setiap apa yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam menentukan tujuan pembelajaran, kita sudah tahu nih kemampuan awal peserta didik di mana apa yang harus dikembangkan. Jadi pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal tentunya. Ini poin keempat terkait dengan gaya belajar dan motivasi. Gaya belajar ini dapat diartikan bahwa kecenderungan secara spesifik seorang peserta didik dalam menangkap atau menyerap atau memahami dan memproses informasi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi bagaimana peserta didik ini lebih dominan atau lebih mudah memahami materi yang disampaikan itu melalui bagaimana cara memahaminya. Nah, gaya belajar ini dapat dikelompokkan seperti visual, kemudian audio, kinestetik, dan reading and writing. Jadi bagaimana peserta didik, apakah dia lebih mudah memahami secara penglihatan atau gambar-gambar secara visual, ataupun dia lebih mudah memahami melalui proses mendengar, dan lain-lain. Sehingga kita harus dapat mengakomodasi berbagai macam gaya belajar di dalam kelas tentunya, sehingga masing-masing peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan secara optimal. Tidak hanya mengakomodasi yang visual saja, namun kita juga harus mencoba untuk dapat mengakomodasi semua gaya belajar yang terdapat di dalam kelas. Kemudian terkait dengan motivasi, motivasi ini berhubungan dengan minat. Motivasi ini dapat diartikan keseluruhan daya penggerak, baik yang berasal dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan atau dari luar, yang menimbulkan hasrat, keinginan, dan semangat belajar bagi peserta didik. Motivasi belajar ini dorongan yang muncul secara sadar ataupun tidak sadar dalam diri siswa atau peserta didik pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadinya perubahan tingkah laku. Sudah kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan tujuannya salah satunya itu merubah tingkah laku atau membentuk tingkah laku yang positif dari setiap peserta didik untuk menemukan potensi dirinya dan dikembangkan. Jadi bagaimana kita membangun motivasi belajar peserta didik agar terjaga dan terus meningkat sehingga dia semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, berikutnya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Perkembangan emosi ini berhubungan dengan bagaimana reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialaminya setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap beberapa hal seperti cara pandangnya, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan juga tingkah laku dari peserta didik ini. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut. Bagaimana pembelajaran ini harus menyenangkan atau bermakna. Pendidik ini dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi atau perasaan yang baik sehingga anak-anak jadi senang atau gembira dan justru tidak memberikan rasa takut kepada peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Dalam konteks ini berarti di lingkungan kelas, misalnya. Perkembangan sosial ini diperoleh anak melalui kematangan atau kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Perkembangan sosial ini dapat diartikan pula sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, sehingga peserta didik ini dapat berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Poin berikutnya yaitu poin ke-6 terkait dengan perkembangan moral.
Perkembangan moral atau moral development ini berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal istilah moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi atau berhubungan pada takaran kualitatif seperti biasanya baik atau buruk, benar atau salah, pantas dan tidak pantas, wajar, tidak wajar, dan sejenisnya. Sehingga perkembangan moral ini juga perlu kita perhatikan dalam membuat profiling peserta didik atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Poin yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan yang sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar ini gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemudian motorik halus, gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Nah, kedua jenis keterampilan motorik ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan, tentunya penting untuk dikenali dan juga dipahami oleh pendidik, oleh kita sebagai guru profesional agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan juga memaksimalkan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Di samping itu juga dengan mengenali dan memahami perkembangan motorik anak, pendidik dan sekolah dapat menggunakan atau memilih strategi pembelajaran, metode yang tepat dan menyesuaikan, serta memanfaatkan media dan sumber belajar yang memadai sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksi juga apabila ada penjelasan yang salah dan sebagainya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.